Ratusan juta pekerjaan tiba-tiba lenyap, dan setelah bertahun-tahun terpapar propaganda, rakyat China terkejut menyadari bahwa akar dari bencana ini terletak pada sistem pemerintahan Partai Komunis China, PKC. Banyak yang mulai memahami bahwa jika Amerika Serikat benar-benar melepaskan hubungan ekonomi dengan China, PKC akan menghadapi konsekuensi yang parah dan tidak dapat dipulihkan. Para ahli percaya bahwa China bisa kehilangan hingga 60 juta pekerjaan jika perang tarif terus berlanjut tanpa kendali. Xi Minchen, seorang profesor di Departemen Ilmu Politik Universitas Nasional Taiwan, menambahkan, itu hanya mencakup pekerjaan yang terdampak langsung. Banyak perusahaan ekspor China mempekerjakan pekerja lepas dalam jumlah besar, kemungkinan lebih dari 100 juta orang. Ketika para pekerja ini kehilangan pekerjaan, mereka tidak tercatat dalam data ketenagakerjaan resmi. Ini akan berdampak besar pada masyarakat China. Nada bicara PKC yang melunak dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa mereka menyadari hal ini. PKC tidak memiliki peluang untuk menang. Wakil Presiden J.D. Vance mengunjungi India pada bulan April, di mana ia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Pernyataan Gedung Putih pada tanggal 21 April mengumumkan bahwa kedua pihak telah membuat kemajuan signifikan menuju kesepakatan dagang akhir, dengan merancang peta jalan yang jelas untuk prioritas ekonomi bersama di masa depan. Warganet menunjukkan bahwa India adalah saingan strategis terbesar China di Asia Selatan, dan Amerika secara terbuka mendukung India dalam persaingannya dengan China. Ini merupakan pukulan besar bagi PKC. Dari kalangan ekonom, pemilik usaha perdagangan luar negeri, hingga pekerja biasa, semakin banyak warga China yang mulai menyadari bahwa jika Amerika berhenti membeli produk China, ekonomi China pada akhirnya akan runtuh. Di masa depan, rakyat China akan semakin miskin dan akan memahami bahwa akar dari bencana ini adalah PKC. Inilah makna sebenarnya dari perang tarif yang dimulai oleh Trump. Generasi muda sangat peka terhadap perubahan ini. Mereka semakin merasa tidak memiliki masa depan dan mulai merefleksikan kehidupan mereka dalam masyarakat. Seseorang menulis, masyarakat saat ini cukup lucu. Semakin ambisius seseorang, semakin besar kemungkinan dia gagal. Bos mana sih yang tidak punya utang? Kalau nggak punya, berarti belum jadi bos sungguhan. Sementara itu, mereka yang tidak punya ambisi justru hidup nyaman. Saya tidak beli rumah, tidak beli mobil, tidak buka usaha, dan tidak punya utang. Saya cuma cari uang sedikit, minum sedikit, dan hidup lumayan nyaman. Rasanya berusaha keras tidak menjamin hasil, tapi kalau tidak berusaha, ya tidak rugi. Tidakkah Anda pikir begitu? Beberapa warganet menyatakan bahwa kenyataan pahit telah membuat mereka menjadi lebih bijak dari usia mereka seharusnya, dan anak-anak muda ini tidak lagi mudah dibodohi oleh PKC. Seseorang berkomentar, rasanya jadi orang miskin itu tidak ada artinya. Setiap hari kerja, kerja, kerja. Selalu sibuk, selalu berjuang, berusaha. Setelah sekolah belasan tahun dan kemudian bekerja, saya masih harus melunasi cicilan rumah, cicilan mobil, utang pribadi, dan biaya medis. Hidup saya sepertinya sudah hampir berakhir. Kemudian saya akan punya anak, dan dia akan menjalani hidup yang sama seperti orang tuanya. Siklus ini terus berulang. Tolong beritahu saya, apa gunanya hidup sebagai orang miskin? Warganet mencatat bahwa pemuda ini mulai merefleksikan hidupnya di lingkungan yang sudah dicuci otaknya. Dia tidak menjadi pendukung PKC, tapi justru dipaksa oleh keadaan untuk menjadi seorang filsuf. Orang-orang seperti inilah yang menjadi masa depan dan harapan China.